Seorang wanita ini mencoba meminta bantuan kepada orang-orang yang lewat karena mobilnya mogok, tetapi semua orang mengabaikan Millie. Beberapa menit kemudian sebuah mobil melintas dan di dalamnya ada dua rekan kerja dari sebuah perusahaan. Dylan melihat seseorang melambaikan tangan di pinggir jalan. Jadi ia meminta Luna untuk menghentikan mobil dan melihat apa yang terjadi. Namun Luna tidak setuju karena mereka hampir terlambat masuk kerja. Ia baru menyetujui permintaan itu setelah Dylan berjanji akan bekerja 2 kali lipat pada hari Jumat agar Luna bisa mendapat libur 3 hari. Meskipun begitu, Luna hanya memberi Dylan waktu 2 menit untuk menyelesaikan masalah. Millie sangat senang karena akhirnya ada seseorang yang bersedia membantunya. Ternyata mobilnya mengalami ban kempes dan sayangnya tidak ada ban cadangan di bagasi. Millie juga sudah mencoba menggantinya sendiri, tetapi ia tidak cukup kuat. Sebagai orang yang baik hati, Dylan tidak ragu untuk membantu Millie. Ia kembali ke mobil dan berkata kepada Luna, "Beri aku 10 menit, aku akan mengganti bannya secepat mungkin." Namun, Luna tidak setuju karena hari itu ada wawancara penting di perusahaan mereka. Dan itu adalah kesempatan bagi Luna untuk mendapatkan promosi. Luna bahkan dengan sinis berkata kepada Dylan, "Tinggallah di sini dan mainkan peran sebagai orang baik yang ingin membantu seorang nenek di pinggir jalan." Lalu pergi meninggalkannya. Millie merasa sangat bersalah karena menjadi penyebab konflik antara Dylan dan rekan kerjanya. Padahal, hari itu adalah hari penting di perusahaan Dylan. Manajer cabang telah pensiun minggu lalu dan direktur regional datang untuk mewawancarai kandidat pengganti. Ini adalah kesempatan besar bagi semua karyawan, termasuk Dylan. Bahkan keluarga Dylan sedang mengalami masa sulit. Ayahnya menderita stroke dan kenaikan gaji akan sangat membantu untuk mendukung keluarganya. Setelah mendengar hal itu, Millie merasa semakin bersalah karena membuat pria baik ini kehilangan kesempatan promosinya. Namun Dylan hanya tersenyum dan berkata dengan sederhana, "Membantu orang yang membutuhkan adalah cara kita menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik." Sebagai bentuk terima kasih, Millie menawarkan untuk mengantar Dylan ke kantor menggunakan mobilnya dan memintanya agar tidak menolak. Sementara itu, Luna mendapat balasan yang setimpal. Mobil yang ditumpanginya tiba-tiba mengalami ban kempes dan ia pun berada dalam situasi yang sama seperti Millie. Beberapa menit kemudian, Luna melihat mobil Millie melintas dan melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Tapi tentu saja tidak ada yang mau berhenti membantu orang yang egois dan tidak peduli seperti dirinya. Ketika Dylan tiba di kantor, ia sangat terkejut melihat bosnya berlari keluar menyambut Millie. Ternyata dia adalah direktur regional yang akan mewawancarai kandidat untuk posisi manajer cabang baru. Kay mengatakan kepada Millie bahwa mereka harus segera mulai karena kandidat pertama sudah menunggu untuk diwawancarai. Namun Millie mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa hari itu tidak akan ada wawancara karena ia sudah memilih siapa yang akan menjabat sebagai manajer cabang baru perusahaan. Orang yang disebut Millie tidak lain adalah Dylan. Ia sangat terkejut dan mencoba menjelaskan, "Saya tidak membantu Anda demi mendapatkan promosi karena sebelumnya saya bahkan tidak tahu siapa Anda." Tentu saja Millie memahami hal itu. Ia berkata bahwa belum pernah bertemu seseorang yang sejujur dan sebaik Dylan dan ia yakin Dylan akan membantu perusahaan berkembang lebih pesat di masa